Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar teman sehat RSI hari ini? Semua sehat bukan? Semoga teman sehat RSI dimanapun berada, keadaannya sehat, walafiat dan bahagia. Terima kasih untuk teman sehat RSI yang sudah bergabung di IGTV RSI Wisma, dan jangan lupa ya, follow ya. Sebelum saya memberikan PKRS atau penyuluhan kesehatan rumah sakit, pertama-tama perkenalkan, nama saya Eni Edlasari. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Islam Wisma. Saya di bagian unit CSSD atau SIPS. Apakah itu instalasi yang menyiapkan alat-alat bersih steril untuk keperluan perawatan pasien di rumah sakit. Teman sehat RSI, saya punya peribahasa loh ya. Bumi berputar, zaman beredar. Artinya keadaan zaman saat ini selalu berubah. Nah, seperti masa pandemi COVID-19 saat ini, teman sehat RSI harus bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar atau menerapkan 3M, dan yang terbaru ingat pesan ibu. Ya, 1, wajib mencuci tangan kayak yang tadi ya. Yang kedua, wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, wajib memakai masker. Teman RSI, pagi ini saya akan sharing mengenai 7 poin, yaitu 1, definisi tentang masker. Yang kedua, jenis masker. Yang ketiga, bahan masker kain. Yang keempat, berapa lama pemakaian masker kain. Dan kelima, siapa saja yang perlu menggunakan masker. Yang keenam, cara menyimpan masker. Dan yang terakhir adalah masker yang tidak dianjurkan. Masuki definisi tentang masker ya. Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari penghirup zat-zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara. Perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk mengganti metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakaiannya. Yang kedua, jenis masker. Masker ada 3 loh, teman sehat RSI. 1, masker bedah untuk tindakan bedah. Masker droplet. Yang ketiga, masker kain. Teman sehat RSI, bahan masker kain yang direkomendasi oleh pemerintah adalah masker yang mempunyai 3 lapis. Lapis pertama adalah masker kain hidrofilik, bisa mendukung filtrasi lebih optimal. Lapisan yang kedua adalah lapisan kedua ini bisa menggunakan katun atau polyester. Dan yang ketiga, lapisan bagian paling luar menggunakan lapisan hidrofobik atau bersifat anti air, seperti terbuat dari polipropil. Berapa lama pemakaian masker kain? Teman sehat RSI, penggunaan masker kain dapat dipakai maksimal 4 jam dan harus diganti dengan masker yang baru dan bersih, atau apabila masker yang dipakai basah harus segera diganti.
Untuk siapa saja yang menggunakan masker, teman sehat RSI sebelum pandemi COVID-19 yang menggunakan masker adalah ada dua, yaitu jika kita sakit, batuk atau pilek. Yang kedua, jika berangsur pulih dari sakit. Tetapi pada masa pandemi COVID-19, pemerintah pada awal bulan Juni 2020 menganjurkan masyarakat untuk memakai masker non-medis atau masker kain. Dan untuk saat ini pemerintah mewajibkan untuk memakai masker. Sedangkan penyimpanan masker saat ini kita akan, misalkan kita makan atau minum, yaitu dengan cara kita lepas masker dan langsung kita simpan di kantong kertas atau kantong plastik. Gunanya apa? Mencegah penyebaran virus. Jadi jangan tidak memakai kantong ya teman sehat RSI. Jadi jangan turunkan masker ke dagu. Kenapa? Karena bagian yang terbuka di dagu kemungkinan ada kuman, bakteri, atau virus yang menempel. Dan yang kedua, ketika masker turun ke dagu, maka bagian masker juga berpotensi tercemar kuman yang ada pada bagian yang terbuka. Dan yang ketiga, ketika masker dinaikkan kembali, maka mulut, hidung berpotensi terpapar kuman, virus, atau bakteri. Nah, masker yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu yang tidak dianjurkan adalah masker scuba. Kenapa? Karena satu, bahannya tipis. Yang kedua, memecah droplet jadi lebih kecil. Droplet jadi lebih gampang terbang dan efektivitasnya 0-5%. Dan cuma satu lapis ya teman RSI. Pemerintah menganjurkan untuk masker bedah karena apa? Efektivitasnya 80-90%. Sedangkan masker yang berbahan 2-3 lapis efektivitasnya 50-70%. Teman sehat RSI, saya punya tips loh gimana kain tetap aman dan efektif. Yang pertama, pilih masker yang sesuai dengan ukuran wajah, mulut, dan hidung atau dagu. Yang kedua, cuci tangan sebelum menggunakan masker. Ya, yang pertama ya, lalu kenakan masker. Yang ketiga, saat masker digunakan, hindari menyentuh masker. Ya. Yang keempat, setelah selesai digunakan, lepaskan masker lalu cuci tangan. Boleh pakai hand rub atau pakai hand wash. Lalu untuk pembersihan masker kain kita harus mencuci dengan air panas dan deterjen. Yang kelima, segera ganti masker kain apabila kain tersebut sudah lebih dari 4 jam atau sudah basah. Ayo kerangalam, gawe masker iso ngurangi resiko ketular COVID-19 sampai 75% loh. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Alhamdulillah teman sehat RSI yang masih setia mengikuti IG Live TV RSI. Mungkin ada teman sehat RSI yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan, alhamdulillah. Atas nama Ibu Lisa, apa yang dimaksud dengan hidrofilik dan hidrofobik? Terima kasih Ibu Lisa telah bertanya. Bagus sekali pertanyaannya. Hidrofilik adalah, hidro adalah air, sedangkan filik adalah suka. Jadi sehingga diartikan bahwa hidrofilik merupakan suatu senyawa yang dapat berikat dengan air, jadi meresap kalau bahasa Jawa, ngeresep. Nah, sedangkan hidrofobik yaitu hidro adalah air, fobik adalah ketakutan. Nah, jadi hidrofobik adalah zat-zat yang tidak disukai air, polipropil, yaitu tidak, jadi kayak daun talas yang tidak akan meresap.
Mungkin penjelasannya seperti itu, Bu Lisa. Ini ada satu pertanyaan Ya. dari Mega Memory. Apakah terdapat ketentuan tertentu untuk masker bedah yang bisa dipakai? Masker apa? Masker bedah yang bisa dipakai. Oh begitu. Terima kasih Mbak atau Ibu Mega. Jadi ketentuan masker bedah, kalau masker bedah itu kan, mohon maaf ya, yang awal-awal sebelum bulan Februari itu sangat langka dan sangat mahal. Kalau masker bedah, ketentuannya dipakai di tindakan bedah. Tetapi untuk saat ini karena COVID-19 sangat melonjak tinggi, seharusnya kita memakai masker bedah. Akan tetapi dengan harga yang sangat mahal dan masker tersebut tidak bisa dicuci, jadi langsung sekali buang. Kita pakai dalam waktu insya Allah 8 jam atau tidak sampai 8 jam. Apabila basah kita harus ganti dan langsung dibuangnya. Tapi kalau dengan masker kain kita punya stok baru dan kita mungkin 4 jam, sebelum 4 jam basah kita bisa ganti. Tapi kalau dengan masker bedah ketentuannya yang pasti kalau kita tindakan bedah itu harus memakai. Tapi kalau kita di lingkungan ini kayak luar itu mungkin kita bisa pakai masker kain. Mungkin seperti itu Mbak Mega. Terus ada satu pertanyaan lagi dari namanya Ina Vinda. Bagaimana dengan penggunaan masker yang terbalik? Yang terbalik. Ya. Mbak Vina ya. Ina Vinda. Mbak Ina, terima kasih. Maksudnya masker yang terbalik itu yang mana? Yang masker bedah atau masker kain? Kalau saya terangkan ya, kalau masker bedah, kalau yang terbalik ya fungsinya memang beda. Karena tadi yang ini kan harusnya kalau masker bedah ada 3 lapisan. Jadi kalau masker bedah seperti ini itu ada, kalau kita terbalik itu ada selanya, selang gini ya. Jadi terbalik kita akan menyimpan debu di sini. Nah, sedangkan fungsi dari masker itu kan melindungi dari pernafasan. Tapi kalau misalkan masker kain, nah kalau misalkan seperti tadi hidrofobik dari ketakutan yang tidak bisa menyerap. Jadi yang di dalam yang menyerap, yang di luar yang tidak menyerap itu yang betul. Tapi kalau yang di luar banyak kita mungkin banyak komunikasi itu insya Allah malah bisa-bisa nempel atau menghirup sendiri ya. Mungkin seperti itu penjelasannya. Oke. Terima kasih sudah teman sehat RSI banyak yang bertanya ya. Satu lagi pertanyaan lagi. Oke. Dari akun Vivi Indah Safitri. Bagaimana penggunaan masker saat musim hujan? Mbak Vivi, terima kasih. Untuk penggunaan masker, ini masker kain ya. Jadi kalau misalkan masker kain itu kalau musim hujan kita mesti masuk. Kalau bisa kita pakai masker tapi dalam kendaraan kita tutup untuk dipakein helm itu. Tapi kalau misalkan ini masalahnya dalam keadaan hujan itu kita ngapain dulu kan? Kalau kita berkendara kita tutupin pakai kaca helm. Jadi untuk tertutup. Kalau misalkan pakai kain tidak pakai kain, pakai masker bedah, ya insya Allah tidak akan meresap. Yang penting hujannya nggak deras loh ya. Kalau deras kita jangan keluar dulu ya, membahayakan karena sekarang kan banyak petir ya. Kalau misalkan kain bedah, ya harus ditutup dengan kaca helm. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sebelum saya akhiri, bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata dan perbuatan yang salah, kami mohon maaf sepenuh hati.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.